Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita akan bersama di acara Maksi, Makan Siang Bersama Teman Sejati. Kita ikuti Maksi, Makan Siang Bersama Teman Sejati. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kamis tanggal 9 Februari 2023, acara Maksi kembali menyapa Anda melalui Pro 1 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Nah, pendengar, siang hari ini Maksi kita sudah hadir, narasumber kita bahkan sudah dari tadi nih. Sudah bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dia seorang wanita yang lincah sekali ya, gak pernah mantap nih. Selalu saja ada kegiatan yang dilakukannya. Dia adalah seorang koordinator Teknovac ya di SMKN 2 Palembang. Kita sapa saja, ini saya bingung mau manggilnya kakak atau mbak nih. Atau kakak aja. Kak Emiko, ya, apa kabar Kak Emi? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih untuk Kak Emi sudah berkenan hadir di studio. Karena sudah lama kita tidak jumpa nih, benar-benar bestie kayaknya hari ini ya. Ada nggak kira-kira 3 tahun Kak Emi kita belum pernah ketemu? Iya ya. Sejak sebelum Corona ya. Corona aja 2 tahun, 1 tahun. 2019. Hampir 4 tahun. Iya. Alhamdulillah hari ini kita jumpa di acara Maksi, Makan Siang Bersama Teman Sejati. Baik Kak Emi, kita di Maksi ini akan bersama pendengar kita hingga pukul 13 menemani santap siang mereka di rumah. Karena tadi kita belum sempat santap siang ya. Iya. Jadi nanti santap siang kita ngobrol dulu nih. Baik Kak Emi, di SMKN 2 ini sudah berapa lama nih mengabdinya? Dari tahun 90 loh. 90 sudah di sana. Karena dia luar biasa. Berarti sudah memakan 33 tahun mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di sana. Oke. Gimana nih Kak Emi untuk kegiatan hari-harinya nih dari rumah sampai ke sekolah nih. Kalau di rumah pagi-pagi tuh kegiatannya apa aja nih Kak Emi, kita boleh tahu nih. Kalau dulu apa kini? Oh iya. Kalau dulu kan anak masih kecil-kecil. Kalau sekarang tinggal berdua ya. Sama pasangan kita, sama pasangan sejati nih ya. Pasangan sejati. Tidak mendahului. Oke. Jadi sekarang sudah sama. Luar biasa. Sama Bener-bener nih. Sudah berapa lama tuh Kak Emi? Almarhum 2 tahun tanggal 17 ini. 17 Februari nanti 2 tahun. Iya, 2 tahun karena dia. Benar. Tapi tetap semangat ya demi anak-anak buah hati tercinta. Insya Allah. Menjadi single parent itu menjadi tantangan luar biasa nih Kak Emi. Iya betul. Baik, jadi untuk persiapan atau menuju ke sekolah, katakanlah di rumah dulu nih untuk anak-anak seperti apa nih? Bangun tidur itu biasa lebih kurang jam 3. Jam 3 udah? Paling telat 3:30. Paling telat itu ya? Iya, luar biasa. Itu kegiatan rutin ya hari-hari. Tahajud selesai sampai subuh. Siapin sarapan, berdoa. Berdoa aja sama si boy ya? Iya itu. Iya. Nah, dari situ ya siap-siap ke sekolah. Dari sekolah mulai ketemu dengan bestie-bestie di sekolah. Mulai asik cerita. Waduh. Gak pernah habis ya kalau ketemu ya. Seperti kita hari ini. Dari tadi kita ngobrol ya. Apalagi ketemu siswa-siswa yang
baik. Rame lah. Rame jadinya. Iya. Baik. Kak Emi, jadi sekarang tinggal berdua aja sama anak yang paling bontot lah ya. Iya betul. Nah, anak Kak Emi sendiri berapa sih? 4 ya kabarnya? 4. Perempuan laki. Oh, jadi yang 3-nya udah pada berumah 2. tangga. Oh, 2. Yang cewek-cewek udah menikah. Cewek-cewek udah menikah semua. Tinggal yang laki-laki itu mencari jodoh. Jadi 1 sama nomor 2 dengan nomor 4 yang bungsu. Yang bungsu, iya. Mau dicarikan jodoh nggak apa-apa Kak Nadia. Wow, insya Allah. Daftar boleh. Iya. Jadi buka lowongan ya. Iya. Baik, Kak Emi, kalau berbicara soal keluarga, apalagi Kak Emi sekarang sudah single parent hampir 2 tahun. Nah ini mungkin di kesempatan hari ini kita ingin tahu bagaimana Kak Emi membagi waktu antara pekerjaan, apalagi ini sebagai koordinator Teknovac. Ini bukan main-main nih di tingkat internasional SMKN 2 ini ya. Iya, betul. Nah, jadi ini bagaimana Kak Emi membagi waktu, memanage waktunya. Jadi ini bisa jadi inspirasi kita nih kaum ibu-ibu gitu, membagi antara keluarga, sekolah dan lain sebagainya nih Kak Emi. Iya gitu. Pada saat di sekolah, all out kita. Kalau di sekolah ya? Iya di sana. Tapi kadang-kadang juga karena di Teknovac itu Kak Emi kan membimbing TEVA. Iya. Ada komunitas TEVA SMK Negeri 2 itu desain permodalan informasi bangunan Rumah Impian. Rumah Impian. Iya, itu. Ya kemarin syuting di TVRI, kemudian TVRI Palembang dan kemarin juga itu lanjut ke nasional kemarin. Tingkat nasional luar biasa. Rumah Impian itu kemarin kemudian dapat ini juga award juga itu dapat di award zaman juga. COVID kita masih bisa berkarya. Luar biasa tuh prestasinya ya untuk pintas sekolah ya. Nah pada saat itu juga memang alhamdulillah Allah kasih kekuatan yang luar biasa ya. Saat itu kan suami cuci darah pada saat itu 2019. Menemani suami itu. Tapi berkat doa beliau mungkin kan waktu semangat Mbak Emi gitu ya. 2 hari sekali kan cuci darah, 1 minggu itu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Iya betul. Betul. Perjuangan ya. Iya, tapi anak-anak pada saat itu belajar kita sampai di rumah sakit sempat tuh sama Prof Ali itu pernah lihat ya kita itu Bu ini anak-anak itu ibu guru ya, iya saya bilang gitu. Jadi sempat belajar di rumah sakit, kadang hari Sabtu kita juga belajar, hari Minggu juga kita bagi waktu kumpul, nggak banyak orang yang tahu sih, cuman itu semua laporan ke kepala sekolah zaman itu Pak Zulkarnain MT. Nah beliau itu. Jadi itu suka duka ketika Kak Emi mendampingi suami kelas pasangan lah ya. Juga dengan anak-anak, juga dengan siswa, gitu. Jadi memang kita waktu itu betul-betul dimanfaatkan. Tapi Kak Emi juga buat situasi kita jadi enjoy, nikmati, bukan menjadikan suatu penderitaan. Jadi harus dibuat happy. Dan hasilnya juga kan, alhamdulillah. Jadi itu sebagai bisa dikatakan motivasi buat Kak Emi agar tetap semangat demi orang-orang yang Kak Emi cinta ya pasti pasangan anak-anak. Nah Kak Emi untuk menjadi seorang single parent katakanlah menjadi seorang orang tua sekaligus jadi ayah, jadi ibu untuk anak walaupun anak Kak Emi tinggal 2 yang masih menjadi bimbingan Kak Emi. Nah ini bagaimana Kak Emi untuk menjalin komunikasi antar ibu dan anak, apalagi ini anak laki-laki. Kan anak laki-laki ini kan katanya agak ekstrim sih. Agak ekstrim. Kalau nggak dari ibunya yang harus ekstra gitu. Karena pergaulan juga nih Kak Emi di tingkat sekarang zaman milenial. Kalau nggak bimbingan kita sebagai orang tua yang harus benar-benar waspada. Ini bagaimana Kak Emi membangun untuk komunikasi dengan anak-anak? Jadi alhamdulillah anak-anak itu sudah terbangun dari kecil sudah terformat. Ininya waktunya gitu. Jadi mereka sudah terbiasa. Jadi kalau anak yang nomor 2 itu Raka Dwi Aprian itu sekarang di Jakarta tugasnya. Dia bertugas di Jakarta. Itu kita punya waktu. Nanti kalau dia misalnya ada break waktu senggang itu waktu senggang kita kumpul tuh di mana yuk, di Surabaya di tempat
anak yang nomor 3, Iya. ngumpulnya di situ. Kumpul. Ya, kumpul di situ. Mulai biasa traveling. Itu menghabiskan waktunya bersama Iya, anak-anak. bersama, traveling. Kebetulan kemana anak-anak gitu. KMI ini semuanya di luar Palembang ya. Iya betul. Yang ini kebetulan yang bontot ini sekarang harus standby dulu menyelesaikan. Menyelesaikan studinya. Harus bertanggung jawab dulu. Iya. Selesai baru silakan mau kemana. Jadi KMI membimbing anak-anak itu katakanlah memberi kebebasan sama mereka. Betul. Ya, seperti apa nih kebebasannya? Seperti apa nih KMI? Anak-anak itu mereka punya kehidupan Iya. seperti kita sendiri kan. Punya dunia ya. Punya dunianya, punya cita-citanya, punya keinginannya. Betul. Nah, jadi kita support selagi itu baik untuk mereka. Nah, jadi kita support tetap. Kalau mamanya kan, ibunya itu cuma ngikutin kemana sih? Oh, ini anak ada di sini. Ke situ. Diarahkan. Iya, sekalian kan memang ibunya kan hobi traveling. Nah, cocok gitu ya. Ternyata hobinya traveling ini Kak Emi ya. Ketahuan ya. Ketahuan ya. Memang harus tahu nih hobinya di Max ini. Ketahuan. Jadi memang pas banget ibunya punya hobi traveling, kemudian anak-anaknya diberi kebebasan gitu ya. Kemana aja. Kemana aja. Jadi salah satu poin yang penting kita hari ini di Maxi bahwa Kak Emi memberi kebebasan sama anak-anak. Yang pasti itu hal yang positif. Iya. Tapi kebebasan bertanggung jawab. Nah, itu yang penting. Jadi bebas silakan, tapi tetap harus tanggung jawab. Iya, terhadap pendidikan harus konsekuen, terhadap pekerjaan, terhadap keluarga. Harus ada waktu tetap. Baik. Gitu. Iya. Kak Emi, kita bicara soal keluarga tadi disinggung sama Kak Emi. Menurut Kak Emi sendiri, keluarga itu bagaimana sih? Seberapa pentingkah bagi seorang Kak Emi ini keluarga gitu? Sangat penting. Kenapa? Masing-masing yang namanya keluarga kan. Iya. Ada orang tua, ada anak. Iya. Jadi masing-masing bertanggung jawab terhadap sesuai dengan tupoksinya. Bukan pekerjaan aja yang ada tupoksi ya. Di keluarga pun ada masing-masing gitu. Anak bagaimana dengan orang tua juga bagaimana dengan anak. Jadi harus TikTok gitu. Nyambung, chemistry-nya nyambung gitu. Harus ada chemistry-nya. Jadi biasa kalau ada ribut-ribut tuh biasa, debat-debat itu ada biasa pasti. Kalau ketika terjadi itu debat-debat, ribut-ribut kecil, itu bagaimana Kak Imo memanage-nya? Apalagi nih anak laki-laki yang sudah meranjak dewasa gitu kan. Apalagi pakai ngambek-ngambek gitu, Nah, gimana trik-triknya? Kita sebagai orang tua perlu belajar juga gitu. Paling kita kasih tuh chat langsung kirim, misalnya ini apa tuh tentang kirim tentang agama atau pencerahan ustadz, kolbu ya. Atau itu triknya kirimkan itu ke handphonenya anak ya. Iyalah, dikirim. Kirim terus gitu. Sampai dia bosen ya. Biarkan kirim sebanyak-banyaknya. Mungkin itu pokoknya tembusnya itu IG-nya, kemudian WhatsApp-nya, Facebook-nya. Masukkan dong, masukkan gitu. Iya. Lirik tuh lihat, dia lagi galau ya, gitu. Chat kirim. Oh gitu. Terus nanti efeknya gimana Kak Emi setelah hal itu dilakukan? Nanti ada gerakan-gerakan seperti apa? Pasti gitu, daripada kita ngomong. Kan anak-anak laki nggak bisa. Betul. Nggak bisa diginiin. Kita bener. Saya bisa juga pengalaman kalau anak laki-laki tuh bener Kak Emi. Nggak bisa kita dengan jawab terlalu banyak. Kalau anak perempuan nah, bisa jadi tim. Teamwork ya. Iya. Masih bisa. Kalau laki nggak bisa. Jadi itu salah satu triknya ya, kita sebagai ibu ya. Kirimkan yang membuat dia menjadi renungan lah. Yang sesuai, betul. Yang sesuai kondisi dia, apakah dia lagi galau atau kalau lagi semangat atau lagi apa, yang jelas kita kirim sampel-sampel contoh yang positif-positif. Baik, oke. Gitu. Tadi hobinya traveling. Bongkar. Bongkar kata Iwan Fals, bongkar. Ini travelingnya kemana sih Kak Emi? Kita ingin tahu nih. Tipis-tipis Kak Nadia. Tipis-tipisnya seperti apa? Belahan bolu.
baru sampai ke Mandalika. Oh, gitu. Mandalika. Udah jauh dong. Tempat sirkuit internasional tuh Iya, kayaknya. betul. Oh, luar biasa. Ngeliat. Nah, Kak Emi memilih traveling itu kenapa sih? Mungkin ada yang membuat Kak Emi suka traveling itu bisa memfreshkan pikiran atau seperti apa nih Kak Emi alasannya? Kalau paling nikmat traveling itu, Kenapa tuh? nikmatnya itu Ada nilainya gitu? Oh jelas. Satu nilai dari segi apa ya agamanya. Ini apa lebih introspeksi diri. Introspeksi diri. Bahwa kita ini manusia itu kecil masih. Di mata Allah ya. Ya ternyata ciptaan Allah itu waduh luar biasa. Oh ini indah kok. Oh ini indah. Oh ini. Itu baru di lingkungan kita. Iya. Baru dalam. Pinginnya itu Indonesia dijelajah. Dijelajah. Oh, itu cita-citanya ya? Pingin. Oh, pingin. kepinginnya. Luar biasa tuh traveling. Iya. Jadi ngajak anak-anak juga tuh travelingnya Kak Emi? Sendiri. Sendiri. Anak-anak kan ini masing-masing mereka Masing-masing. punya Oke. konsep masing-masing mereka travelingnya Iya, dengan iya. teman mereka kan. Baik. Kalau yang sudah berkeluarga ya masih kadang-kadang ikutan. Ikutan ya. Tapi itu kalau keluarga kita agak ini kita nggak bebas bisa ya, bebas benar. explore gitu, Betul, nggak bisa betul. explore. Tapi sendiri, waduh, explore-nya luar biasa menikmati. jadi- Bisa manjat-manjat. Oh. Bisa. Oke, baik. Itu hobinya traveling. Nah, Iya, kalau iya. kaitan sama hobi yang lain seperti bernyanyi, karaoke hobi juga nggak Kak Emi? Waduh itu karena dia sebenarnya mewujudkan cita-cita yang masih kecil nggak terwujud Apa itu sepertinya. cita-citanya dulu kalau boleh tahu? Dulu Jadi- itu kepingin pada saat kecil lah katakanlah ya. Ya. Zaman itu, nah Kak Emi kan dulu di RRI ini dulu kan pramuka RRI loh Nah, karena dia ini dibongkar makanya juga diundang ke nih. sini. Iya, jadi kayaknya Aduh. balik ke kampung ya. balik ke rumah, gitu, sendiri ya, rumah gitu. sendiri. Jadi nggak memang asing dengan RRI ya. RRI ini nostalgia loh zaman kecil. Oh, seperti apa? Mulai dari kelas 3 SD. 3 SD udah kesini? Pramuka, ya pramuka RRI loh. Luar biasa. Di RRI ini aduh dulu zaman Kak Priyo Sumarno dan Ida Sumarno itu jadi penyiar. Suka ngintipin, gangguin Suka gitu. ngintip sekarang siaran langsung nih. Iya. Nah ini sekarang aduh gini ya ngerasain siaran Siaran gitu. langsung ya. Dulu ngintip dulu. Iya. Jadi Terwujud dong hari ini ya. iya makanya lewat hari ini Maksi. Allah itu maha ini ya. Iya, luar biasa. Ternyata wujudnya sekarang bener Di Kak tahun Nadia loh. 2023. Iya, di saat di hari tua gini cita-cita itu alhamdulillah saya ini Kak Emi pengen wujudkan semua loh. Semuanya. Insya Allah yang kepingin. Amin. Itu jadi cita-citanya harus terwujud ya, insya Allah ya. Insya Allah. Amin amin Kak Nadia. Baik. Jadi dengan RRI sudah benar-benar ada chemistry-nya dari dulu ya. Dari dulu. Dari pramuka, jambore nasional gitu. Dulu renungan suci. Renungan ingat dulu. suci. Apalagi Kemudian ya, ada acara gelombang gembira juga Nah, ikut. dulu pada saat pramuka dulu kan ada Kak Ishardi. Iya, Kan Bina Pokalia. Iya. Nah, Bina Pokalia itu. Bina Pokalia Ya, Palembang Iya, gitu. iya, Nah, iya. Benar luar itu. biasa. Jadi suka ini dulu dibimbing pernah nyanyi dulu, tapi lagunya lupa Kak Lupa Nadia ya, udah dulu. lama. Sama Kak Ishardi dulu dengan gitar klasiknya Gitar zaman dulu. klasik, iya. Kemudian pada saat sekolah STM loh, Kak Emi jurusan bangunan. Jurusan bangunan Iya, tahun tamat tahun 80. 84. 84, tamatnya. iya. Nah, dulu di sini pernah ikut gelombang gembira. Gelombang gembira. Iya. Berarti dulu masih ada almarhum Pak ini ya, Yas Budaya enggak? Iya. Nah, Hias budaya sama Akib Pak ini Syukri Akap. Ahmad Sukri Akap. Iya, Nah, sudah itu almarhum. zamannya. Iya. Jadi memang Itu mantan dewas kita dulu. iya, makanya alhamdulillah terima kasih Kak Nadia kok diundang. Alhamdulillah, kita pas itu. banget nih di Aduh, acara pas Maksi. banget, Kita iya, jumpa iya. langsung. Yang biasa dulu ngintip-ngintip Kak Ida siaran, sekarang Kak Emi langsung siaran langsung. siaran. Dan menggunakan channel YouTube nih disaksikan semua pendengar RRI. Alhamdulillah, terima Nanti siswa kasih. SM-nya bisa dikasih tahu nih, bisa melihat channel YouTube RRI Palembang iya. ya. Baik, kita ke hobi lain. Suka lagu nih pasti Kak Emi. Ada lagu memori yang mau didengerin siang hari ini lewat Maksi?
Jaga selalu. Jaga selalu Ayo udah ada hatimu. bocoran kayaknya. Aduh, iya itu buat Iya. kenangan betul. Buat Yayang Oke. gitu, buat Yayang. Untuk Yayang yang sudah di sana ya. Iya. Tapi nanti janji kalau dengar lagu ini jangan nangis ya Kak Emi ya. Aduh, iya sih Kak Nadia. Harus tetap semangat ya. Tetap Baik. semangat. Insya Allah semangat. Amin. Semangat. Kak Emi kita break sebentar ya. Kita Oke. dengerin Seventeen. Ini sebagai Asik. hadiah lagu buat Kak Emi hari ini bisa hadir di acara Maksi. Terima kasih Kak Nadia. Baik, Aduh, kita dengerin dulu senangnya. ya Kak Emi ya. Ini dia Oke. lagunya. Jaga selalu hatimu. Hatimu. Oke. Hatimu saat jauh dariku, tunggu aku kembali. Mencintaimu aku tenang, memilikimu aku ada di setiap engkau membuka mata. Merindukanmu selalu ku rasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku inginkan. Kau mampu membuatku tersenyum dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku, tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Kau mampu membuatku tersenyum dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku, tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Oh, kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku,
jaga selalu hatimu. Anda masih bersama Maksi, makan siang bersama teman sejati. Masih bersama Maksi, makan siang bersama teman sejati. Besti saya Kak Emiko. Iya, Kayaknya dari Kak tadi Nadia. saya lihat denger kayaknya lagu itu menyatu banget sama hati kayaknya ya. Betul, Kak Jaga Nadia. selalu hatimu. Ye. Berarti ini harus ada amanahnya nih, menjaga. Betul. Menjaga ini bener-bener luas nih Kak Emi ya. Iya. Menjaga hati, menjaga anak-anak yang Semua. dititipkan oleh Yang Maha Kuasa Iya, buat betul, kita, terutama untuk Kak Emiko. Insya Baik. Allah. Kak Emi, jadi ini ada beberapa hal poin yang bisa kita ambil dari obrolan Maksi ini. Tadi yang penting kita mendidik anak itu berikanlah kebebasan yang Betul. bertanggung jawab. Betul, Kak. Nah, yang mungkin bisa diberikan tip lagi nih Kak Emi untuk mendidik anak itu, mungkin benteng yang paling utama itu apa tuh Kak Emi bagi kita sebagai orang tua nih? Iya, penguatan dari diri, Spiritual, kepribadian, kepribadian, ya. spiritnya. Yang pertama sekali itu agama, Agama itu pondasi ya. pondasinya itu. Karena kalau kita jauh dari agama, Iya. ya kacau. Betul. jadinya. Mm-mm. Nah, itu yang pertama yang selalu kita tanamkan. Ditanamkan. Iya. Oke. Kemudian ya itu tadi ilmu. Ilmu ya. Ya, Mhm. apapun yang diinginkan sama anak-anak itu kita tetap support sebagai orang tua. Iya. Oke. Gitu. Sesuai dengan keinginannya, Iya, kemampuan kita kemampuan juga. orang tua Iya, gitu. dan yang pasti kemampuan anak sendiri. Iya, Iya. betul. Jangan pernah memaksakan apa yang dia mau ya. Oh iya, apalagi memaksakan kehendak kita. Nah, kita Nah, gitu. inginnya kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. iya. Nah, itu bukan zaman lagi kayaknya Kak Emi ya. Kak, Zaman sekarang sudah beri kebebasan Iya. yang bertanggung jawab. Zaman Nah, betul. Kak Emi, kita mau nanya ke Kak Emi, ada nggak cita-cita yang belum terwujud sampai dengan sekarang? Atau mungkin nanti di tahun 2023 nih mau diwujudkan? Boleh dong kita tahu. Kak Daniar ini bongkar bener, bongkar. Iya bongkar nih, ini, kita bongkar ingin bongkar tahu rahasia. nih, Bener guru loh, ini Kak ini Nadia. guru yang memang jadi favorit kayaknya di SMK. Gini Kak Nadiar, sebenarnya dulu kita itu kadang-kadang ya kita ini terpengaruh juga sama temen ya. Iya. Dulu itu di zaman Kak Emi kerja ya, dulu di kontraktor tuh Berarti malang buana kemana-mana nih kayaknya nih Kak Emi setahun nih ya. setengah di kontraktor Oh gitu. iya. Jadi pada saat itu kepingin ya, karena di zaman sekolah hobi nyanyi itu hobi. Nyanyi. Tapi nggak pernah jadi apa kalau lomba-lomba sering ngikutin. Ikut jadi peserta ya. Ngeramein gitu. Ngeramein. Nggak pernah jadi juara. Nggak apa-apa, gitu. Tapi pingin menghibur minimal untuk diri sendiri. Untuk diri gitu. sendiri, iya. Diri sendiri. Dulu kepingin ceritanya dulu tuh sempet daftar pingin gitar klasik gitu dulu. Gitar klasik. Iya. Sambil Oh. nyanyi nyanyi gitu. Rasanya asik sih kalau kita pegang gitar sambil nyanyi gitu. Wah, Dari luar dulu kan. biasa. Itu cita-cita ya? Iya. Belum terwujud kah? Belum. Belum. Tapi Jadi sudah sempat ini. ya? Ya sekarang kan itu sama Kak Dewi Is anaknya Kak Ishadi Oh, itu. udah sempat terpegang Iya, gitarnya ya. Tapi Iya, ini alhamdulillah. kebocor loh. Oh, nggak apa-apa. Kebocor sama Kak Nadia. Jadi ini cita-citanya sudah terwujud ya? Iya gitu. Dibimbing sama Kak Dewi gitu. Iya. Kak Dewi Is kemarin sempat gitu. Ini Alhamdulillah. sempat break karena kesibukan juga jadi break gitu. Kemudian gitarnya sempet tuh Gitar? di ini Kak di kursusnya Purwacaraka. Oh gitu, kemarin daftar ya. salah satu Tapi- kursus Palembang yang terkenal ya. iya. Jadi enggak ada kata terlambat gitu. Iya, untuk memulai Untuk sesuatu memulai ya. Jadi kalau bisa di hari sekarang itu kita Di hari sekarang, mengatur waktu semua wujudkan. Nah, itu yang Doain ya, pasti. Kak Daniar ya. Amin. Jadi bisa dikatakan ketika kita masih ada kesempatan saat Iya. ini kita wujudkan Iya, semua yang wujudkan kita semuanya. ingin dapatkan. Yang Iya. penting waktu. Waktu ya. 5 waktu jangan tinggal.
Oke, itu Gitu. pesannya sangat mendalam sekali. Iya, Kebetulan ini dimonitor sama anak-anak siswanya. Oh ini. iya pasti tuh rame itu Kak. Iya, jadi Oh, harus lagi rame itu. mengutamakan yang 5 waktu Betul, itu. 5 waktu jangan tinggal. Bekal kita ya, Betul. dimanapun nanti kita berada. Baik, Kak Emi sebagai penutup Maksi hari ini, mungkin ada sesuatu yang disampaikan nih, kebetulan didengar oleh pendengar kita hari ini. Silakan Kak Emi untuk motivasi kita sebagai orang tua kah? Mungkin sebagai untuk motivasi siswa-siswa Kak Emi melalui acara Maksi hari ini. Silakan Kak Emi. Yang pertama, jangan jauh dari Allah. Luar Sholat biasa. 5 waktu, Iya. bila perlu ditambah dengan yang sunnahnya. Iya. Yakin Allah itu akan membimbing kita. Semuanya akan dibimbing. Pekerjaan kita, Iya. belajar kita, semuanya yakin. Semua. Kak Emi sendiri ya, sekarang ini itu kok bisa ke sini, Iya. kan. Kemudian berteman juga sepertinya kalau kita Iya. ibadah kita katakanlah bukan ini ya, bukan kita so agamais gitu Iya. istilahnya itu, nggak tinggal, yakinlah dipertemukan dengan teman-teman sefrekuensi yang Iya. satu visi gitu. Betul. Insya Yang Allah sejalan, gitu. yang pasti Seperti- diberkahi Allah iya, ya. sekarang dan Kak Nediar itu karena Amin, Allah loh dipertemukan loh. Alhamdulillah. Iya, karena Bener. izin Allah loh. Kalau nggak izin Allah kita nggak bisa jumpa di acara betul ya. Maksi. Udah berapa tahun loh nggak Iya, ketemu. bener. Salah satu bentuk kekuasaan Allah yang pasti. Iya. Baik, terima kasih Kak Emiko. Terima Terasanya kasih, Kak waktu ini Nadia. bener-bener Aduh, kurang kalau mau masih ngobrol kurang, Kak lanjut. Nadia. Nanti insya Allah kita ketemu kembali di acara Asik, RRI Pro asik, 1 asik, ya. asik, ya. Terima Sukses ya kasih. Kak Emi ya. Amin, terima kasih, Salam Kak nanti untuk Nadia. siswa-siswa di SMK 3. Oh, iya. Iya. Anak-anak yang baik, Oke. anak-anak yang hebat. Untuk anak-anak hebat yang ada di Iya. SMK N2 Palembang Desain ya. pemodelan dan informasi bangunan itu Amin. kompetensinya itu luar biasa. Luar biasa. Semoga sukses. Amin, amin. Semakin tercapai apa yang diidam-idamkan nanti Kak Emi ya. Amin. Ya baik, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Nadia. Iya, terima kasih Kak Emi. Baik pendengar, itulah Maksi hari ini bersama Kak Emiko, Koordinator Renovak di SMK N2 Palembang yang sudah bersama kita di acara Maksi Makan Siang Bersama Teman Sejati. Semoga memberikan inspirasi buat kita semua dan semoga bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Maksi Makan Siang Bersama Teman Sejati hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.